Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyelimuti kita semua. Amin. Kali ini saya akan membawakan ringkasan kisah dakwah Nabi Muhammad SAW ketika pemboikotan kaum Quraisy berakhir karena dimakan rayap. Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah klik channel ini. Langsung saja, check it out. Setelah Hamzah dan Umar bin Abi Thalib masuk Islam, maka bertambahlah kekuatan Islam dari segi fisik maupun mental. Dan kaum musyrikin pun tidak berhasil membujuk pamannya Rasulullah, yaitu Abu Thalib, untuk menghentikan dakwahnya. Latar belakang itulah yang membuat kaum musyrikin kafir Quraisy membuat pemboikotan tersebut. Pernah suatu ketika dua orang kaum musyrikin yang diutus untuk menemui Abu Thalib dan menyerahkan Nabi Muhammad. Utusan tersebut mengatakan, "Hai Abu Thalib, jika keponakanmu itu terus mencela Tuhan kami, maka kami akan menghabisinya, dan jika kamu tidak menghentikannya, maka kami anggap kamu satu kubu dengannya. Maka akan dipastikan salah satu dari kubu ini akan hancur." Mendengar ancaman kaum kafir Quraisy tersebut, Abu Thalib pun gentar, sangat takut akan keselamatan Nabi Muhammad SAW. Setelah orang kafir Quraisy itu pun pergi, Abu Thalib pun mengirim utusan kepada Nabi Muhammad SAW. Sesampainya utusan itu di rumah Rasulullah, utusan itu pun mengatakan, "Wahai keponakanku, berhentilah berdakwah. Mereka akan menghabisimu jika kamu tidak berhenti berdakwah. Saya mengkhawatirkan keselamatanmu. Karena kalau kamu terus berdakwah, orang-orang itu akan membunuhmu." Rasulullah pun menjawab dengan tegas, "Sampaikanlah kepada pamanku, demi Allah, andaikan mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, agar aku berhenti dalam menyebarkan agama Islam, aku tidak akan berhenti sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memenangkannya." Mendengar jawaban Rasulullah yang begitu yakin dan tegas, Abu Thalib pun terharu serta menangis terseduh-seduh. Akhirnya Abu Thalib pun kembali menyuruh utusan untuk menyampaikan jawabannya kembali. "Katakanlah kembali kepada Muhammad, teruslah berdakwah dan aku akan selalu melindungimu, dan tak akan kubiarkan orang lain menyelakaimu." Mendengar berita tersebut, kaum musyrikin pun sangat kecewa. Ternyata Abu Thalib lebih memilih dikeluarkan dari kaumnya dan lebih membela Nabi Muhammad SAW. Kemudian kaum musyrikin pun kembali berunding dan sepakat kembali membujuk Abu Thalib sekali lagi agar meninggalkan Muhammad. Kemudian kaum musyrikin itu pun mendatangi Abu Thalib dengan membawa seorang pemuda yang sangat tampan dan berkata, "Wahai Abu Thalib, ini ada pemuda yang sangat tampan dan sangat baik hatinya. Sudilah kiranya dirimu untuk ditukar dengan Muhammad." Pertukaran yang sangat impas, bukan? Abdul Muthalib pun menjawab dengan sangat marah, "Kalian ini memang benar-benar bejat. Bagaimana aku bisa ngasih makan anakmu sedangkan anakku saja kalian bunuh? Tidak mungkin. Hal ini tidak akan terjadi." Kemudian kaum musyrikin itu pun membujuk kembali, "Wahai Abu Thalib, kami hanya ingin membebaskanmu dari belenggu yang kamu sendiri tidak menyukainya." Abu Thalib pun menjawab kembali, "Ya Allah, tawaran kalian itu benar-benar tidak adil.
Abdul Muthalib pun terus berpikir bagaimana caranya menyelamatkan Muhammad dan pengikutnya. Namun keselamatan Nabi Muhammad pun telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Jufruh ayat 79. Bahkan mereka telah menetapkan satu tipu daya jahat, maka sesungguhnya kami telah menetapkan pula. Kemudian Abdul Muthalib pun mengadakan pertemuan, yakni dari Bani Hashim dan dari Bani Abdul Muthalib. Kemudian Abdul Muthalib pun berkata, "Wahai saudara-saudaraku yang ada di sini, demi Allah agar kalian selalu mendukung Muhammad, anak dari Abdullah bin Abu Thalib. Saat ini aku mengharap dukungan dari kalian semua. Lagi pula Muhammad juga tidak pernah berbuat kesalahan atau hal-hal yang merugikan orang lain." Orang-orang yang hadir pun tersentuh dengan perkataan Abu Thalib. Mereka semua yang sudah masuk Islam ataupun belum menyambut dengan hangat, kecuali satu orang, yaitu Abu Lahab. Setelah Abu Thalib mengadakan pertemuan, orang kafir Quraisy pun mulai gelisah. Kemudian orang kafir Quraisy pun berunding kembali. Dan salah satu dari mereka berkata, "Sebaiknya pembunuhan terhadap Muhammad kita urungkan dulu. Karena nanti takutnya gara-gara hanya akan membunuh Muhammad, maka banyak sekali orang yang terbunuh. Lalu bagaimana? Masa kita tidak melakukan apapun?" Kemudian ada yang memberi solusi, "Boikot saja dengan keluarga Muhammad atau semua orang yang mendukungnya, maka itu akan lebih berhasil." Kemudian orang-orang berkumpul di markas Bani Kinanah untuk membuat Shokifah atau lembaran pembaikotan yang isinya dilarang melakukan jual beli kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Tidak boleh berkunjung atau bertegur sapa dengan keluarga mereka, apalagi menikahi salah satu di antara mereka. Semua itu dilarang sampai mereka menyerahkan Muhammad. Sebenarnya perjanjian itu dibuat asal-asalan karena tidak semuanya setuju dengan perjanjian tersebut. Sebenarnya ada juga yang kontra, namun yang kontra tersebut tidak bisa berbuat apa-apa karena jumlahnya tidak terlalu banyak. Kemudian Mansur bin Ikrimah adalah orang yang dipercaya untuk menulis pembaikotan tersebut, yang kemudian ditempel di dinding Ka'bah. Kurang lebih 3 tahun pembaikotan itu berlangsung. Nabi Muhammad pun terpaksa mengungsi ke tempat Abu Thalib dengan keadaan yang sangat memprihatinkan. Kemudian orang-orang yang terbaikot itu berunding, "Bagaimana ini? Kita tidak ada cadangan air dan cadangan makanan. Mereka dilarang berdagang ke sini. Terpaksa kita makan daun-daunan dan kulit binatang lagi. Wahai saudaraku, kita harus cari akal bagaimana caranya menggagalkan boikot itu." Kemudian salah satu dari mereka berkata, "Pastilah Rasulullah dan para sahabatnya sudah mencari solusinya." Bahkan suatu hari keponakan Khadijah bernama Hakim bin Nizam berniat memberikan gandum kepada bibinya, yaitu Khadijah. Namun di tengah jalan dihadang oleh Abu Jahal. Kemudian ditanya oleh Abu Jahal, "Wahai Hakim, kamu mau kemana?" "Aku ingin ketemu bibiku, ada masalah?" Abu Jahal pun menjawab dengan sangat sinisnya, "Tentu saja salah, kan kamu juga sudah tahu bukan pembaikotannya?" Kemudian datanglah Abu Kusturi bin Hisam yang membantu Al-Hakim lolos. "Terima kasih Paman, aku akan mengantarkan gandum ini kepada bibiku." Pamannya itu pun menjawab, "Antarkanlah dan berhati-hatilah." Khadijah pasti sangat senang mendapat kiriman gandum tersebut. Sementara itu di tempat lain Abu Thalib berkata kepada anaknya,
Wahai anakku, bisakah kamu tidur di ranjang Muhammad? Tentu wahai ayah, dengan senang hati aku akan melakukannya. Abu Thalib melakukan hal ini adalah antisipasi jika ada orang lain yang berniat buruk terhadap Rasulullah. Secara bergantian dari keponakan dan yang lainnya, mereka tidur secara bergantian untuk menggantikan Rasulullah. Sedangkan Rasulullah tentunya tidur di ranjang mereka, agar Rasulullah selamat dari ancaman orang-orang kafir Quraisy. Allah pun menolong dengan cara menggerakkan hati orang-orang kafir Quraisy yang tidak setuju atau kontradiksi dengan pemboikotan tersebut. Salah satunya adalah Hisham. Bahkan Hisham ini juga menyuplai makanan ke tempat Rasulullah. Hisham pun untuk melancarkan misinya mencari beberapa orang. Yang pertama ditemuinya adalah Zubair bin Abu Umayyah. Ibunya bernama Atika bin Abdul Muthalib. Masih satu garis keturunan dengan kakek Rasulullah. Kemudian Nizam pun berkata, "Wahai saudaraku, apakah kamu bisa makan enak? Sedangkan saudara dari ibumu menderita di sana. Kalau saya sendirian begini, apa yang bisa aku lakukan coba?" Kemudian Hasim pun menceritakan rencananya kepada Zuhair untuk merobek pemboikotan itu yang telah tertempel di Ka'bah. Lalu bersepakat untuk mencari beberapa orang lagi, yaitu Al-Mut'in bin Adi, Abu Khufturi bin Hisham, dan Aas bin As bin Abdul Muthalib. Mereka semua setuju untuk merobek Sohifah atau tulisan pemboikotan tersebut. Keesokan harinya, kelima orang tersebut pun menyusun strategi. Kemudian Zuhair pun berkata, "Aku saja yang bicara." Zuhair kemudian memakai pakaian kebesaran dan melakukan tawaf 7 kali di depan Ka'bah. Kemudian Zuhair pun berkata kepada para penduduk Mekah yang ada di sekitar Ka'bah, "Wahai saudaraku, apakah kalian masih ingat Bani Hasim dan Abdul Muthalib? Saudara kita sedang menderita di sana. Sedangkan kalian di sini bisa makan dan beribadah dengan tenang. Di manakah hati nurani kalian? Demi Allah, aku tidak sabar lagi akan merobek pemboikotan tersebut, agar tidak terputus kekerabatan antara kita semua." Mendengar pidato Zuhair, Abu Jahal pun langsung bereaksi. Abu Jahal langsung berkata, "Wahai Uzair, jangan lakukan itu dan kalian semua jangan percaya, itu hanya bohong belaka." Kemudian datanglah Abu Al-Khufturi dan Hisham dan 2 orang lainnya yang bersepakat untuk merobek pemboikotan. Mereka membenarkan Uzair. Mereka berempat mengatakan bahwa sebenarnya mereka tidak setuju dengan pemboikotan tersebut, karena kami tidak rela berpisah dengan orang-orang yang kami cintai. Pokoknya kami sudah berlepas diri dari Soqifah atau pemboikotan yang kalian buat. Karena Abu Jahal diserang oleh beberapa orang, Abu Jahal pun merasa tersudutkan dan berusaha membela diri. Abu Jahal itu berkata kembali, "Tapi kan waktu dibuat pemboikotan itu setiap wakil kabilah sudah setuju kok." Sementara itu Abu Thalib pun memperhatikan dari jauh yang sedang berdebat dengan Abu Jahal. Kedatangan beliau membawa pesan dari Nabi Muhammad. Kemudian Abu Thalib pun berpidato, "Wahai saudara-saudaraku, sebelum kalian melanjutkan berdebat, izinkan aku menyampaikan sesuatu dari keponakanku yaitu Muhammad." Muhammad itu berkata bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirimkan rayap-rayap itu
untuk memakan Sohifah atau pembaikotan tersebut. Dan tulisan-tulisan itu sudah dimakan rayap, kecuali tulisan yang berlafazkan Allah. Inilah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nizam dan lainnya pun berkata, bagaimana kalau kita buktikan saja, kita coba lihat pembaikotan tersebut. Dan benar saja ketika Sohifah pembaikotan tersebut diambil, ternyata semua tulisan sudah habis dimakan rayap, kecuali lafaz Allah. Dan semuanya pun merasa terkejut, dan bagi yang muslim pun langsung mengucapkan Masya Allah Subhanallah. Benar kiranya yang disampaikan oleh Paman Abu Tholib. Dan pada akhirnya pihak Nabi Muhammad pun bisa kembali ke Mekah dan melakukan aktivitas seperti biasa. Sedangkan kaum musyrikin yang sudah tahu bukti akan kebesaran Allah, mereka membuat alasan yang dibuat-buat. Mereka mengatakan bahwa mukjizat tersebut adalah bukan mukjizat, melainkan adalah sebuah sihir. Itu tadi rangkaian kisah dakwah Nabi Muhammad SAW ketika pembaikotannya habis dimakan oleh rayap. Jika saya salah dalam menyampaikan cerita, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada yang kurang, boleh ditambah di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.